Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafael Menyurat Moko. NIM saya 123140134 dari kelas praktikum ASDRB. Kali ini saya akan menjelaskan pohon tree yang telah diberikan oleh codingan pohon tree yang telah diberikan oleh Bang Kevin. Di sini saya akan menganalisis dan menjabarkannya secara singkat. Nah, langsung kita ke codingannya. Yang dimana di sini ada type def struct node pointer address. Nah, apa sih fungsinya ini? Nah, fungsinya ini untuk mendeklarasikan pointer ke node dengan nama alias address. Kemudian masuk lagi ke Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafael Abimanyu Ratmoko. NIM saya 123140134 dari kelas praktikum ASDRB. Nah, di sini kali ini saya akan membahas tentang codingan tree yang telah diberikan oleh Bang Kevin, dan di sini saya akan menganalisis dan menjelaskannya secara singkat. Oke, langsung kita masuk ke codingannya. Di sini ada type def struct node titik address, yang dimana ini untuk mendeklarasikan struktur dan global variabelnya. Nah, apa sih type def struct node pointer address ini fungsinya? Nah, fungsinya itu untuk membuat alias address untuk pointer ke arah node. Kemudian di sini struct node memiliki memiliki definisi struktur pohon dengan integer info, yang dimana info ini menyimpan data dalam bentuk integer, menyimpan nilai data node. Kemudian ada address left, right, dan parent. Nah, address left ini itu adalah pointer node, pointer ke node anak kiri. Kalau yang address right itu adalah pointer ke node anak kanan, sedangkan address parentnya ini adalah pointer ke node induk. Kemudian ada address root, yang dimana variabel ini adalah variabel global root bertipe address yang merepresentasikan akar dari suatu tree binary tree tersebut. Kemudian masuk ke fungsi alokasi. Nah, fungsi alokasi ini address alloc integer x ini digunakan untuk mengalokasikan memori ke node baru. Nah, lanjut kita ke nonode sama dengan nonode. Nah, nonode sama dengan nonode ini digunakan untuk membuat node baru di heap. Kemudian masuk lagi ke node to info x sama dengan x. Nah, ini merupakan inisialisasi data node dengan x. Kemudian masuk lagi kita ke fungsi node to left sama dengan 0. Kemudian node to right sama dengan 0, node to parent sama dengan 0, yang dimana ini semuanya ini menginisialisasi pointer node ke 0. Kemudian return to node itu mengembalikan alamat node baru. Kemudian kita masuk ke fungsi untuk membuat root. Nah, fungsi void create integer info ini itu fungsinya itu membuat akar atau pohon. Maksudnya membuat akar pohon
atau sama dengan root. Nah, di sini if root tidak sama dengan 0, maka jika root sudah ada, maka akan mencetak pesan error yang dimana tidak bisa buat root. Kemudian sebaliknya, else jika root sama dengan allocation info, itu akan terjadi yang dimana buat node baru dan jadikan sebagai root, kemudian akan mencetak pesan root telah ditambahkan. Kemudian masuk kita ke fungsi address insert left. Nah, fungsi apa sih address insert left integer info address not parent? Nah, fungsi ini itu digunakan untuk menambahkan anak kiri. Nah, kita langsung ke cek not parent to left, itu memastikan anak kiri itu udah ada apa belum. Nah, jika sudah ada, maka akan mengeluarkan pesan error yang dimana tidak bisa insert left, kemudian akan return ke 0. Nah, kemudian masuk lagi ke allocation new node, address new node sama dengan allocation info. Nah, yang dimana ini digunakan untuk membuat node baru seperti sebelumnya. Kemudian kita akan menghubungkannya ke parent. Nah, node parent to left ini sama dengan new node itu digunakan untuk menambahkan node ke anak tiri. Kemudian masuk lagi ke new node to parent sama dengan new node parent, itu digunakan untuk menghubungkan anak baru ke parentnya. Kemudian nanti pesan akan mengeluarkan pesan yang dimana count info ini maksudnya angka berapa yang dimasukkan, kemudian ditambahkan sebagai left child dari node parent tersebut, node parent info. Kemudian akan dibalikan lagi ke node baru. Kemudian address insert right sebenarnya sama seperti insert left. Kalau misalkan kita ngecek dulu kalau node parent to left-nya itu node parent to right-nya itu tidak sama dengan 0, yang dimana sudah ada, maka akan muncul pesan error, kau tidak bisa insert right, kemudian akan mereturn ke 0. Kemudian lanjut ke sebaliknya, address new node sama dengan alloc info. Nah, itu digunakan untuk membuat node baru, kemudian kita akan hubungkan ke parentnya, yang dimana node parent to right sama dengan new node, yang dimana itu menambahkan node ke anak kanan. Lanjut ke new node to parent. Nah, new node to parent sama dengan node parent, yang dimana itu akan menghubungkan anak baru ke parentnya. Lanjut kemudian akan mengeluarkan angka berapa ditambahkan dengan right child dari node parent info. Kemudian lanjut ke new node, return ke new node atau ke node baru. Kemudian kita masuk ke fungsi transversalnya, yang dimana kita di sini void print order terlebih dahulu. Void print order address P sama dengan root. Nah, apa sih maksudnya? Nah, jadi void print order ini itu fungsinya untuk mencetak dulu root ke left ke right. Nah, jadi langkah rekursifnya itu seperti ini. Misalkan nih, kita simulasikan nih, ada 1, kemudian di sini bawahnya ada 2, 3, kemudian di sini ada 1, 2, di sini ada 0, 4, 1. Nah, kita jelasin dulu deh. Jadi langkah rekursif untuk pre-order ini, jadi jika node kosong itu akan kembali tidak ada tree. Nah, kemudian kalau sebaliknya, jika P sama dengan tidak 0, maka akan mencetak data P to info sama dengan berapa gitu kan. Misalkan transversal anak kiri
ke P to left, kemudian lanjut lagi transversal anak kanan P to right. Jadi gini urut misalkan nih transversal pre-order gini aja deh, kegedean, oke, kegedean pre. Nah, di sini berarti yang dimasukkan itu si satunya dulu, satu yang ini, satu, kemudian lanjut lagi ke 2. Nah, terus lanjut lagi enggak salah. Nah, berarti urutannya dari satu atas dulu, atas ini 1, kemudian lanjut lagi ke bawah ini 2, kemudian lanjut ke sini 1, kita gini aja, 1 2 1, kemudian 2 yang ini 2, kemudian lanjut lagi ke 3 lanjut ke 0. Maaf sedikit agak jelek karena saya tidak menggunakan pen tab. 0, kemudian ke 4, 0 4, oh bukan 4 yang itu, 4 bawahnya, 4 bawah ini, sibal 4 ini, 4 1 4. Nah, gini pre-order, berarti dari atas dulu, dari sini ke sini, kemudian ke sini, lanjut lagi ke 3, ke 0, ke 4, ke 1, ke 4 gitu. Itu untuk yang pre-order, berarti kita tulis aja kayak gini. Aduh, nggak bisa ya. Oke deh, gini aja. 1 2 1. Aduh. 1 2 1. Nah, berarti untuk pre-order itu berawal dari pre itu 1 2 1 2, kemudian lanjut lagi ke 3 0 4 1 4. Itu yang untuk pre-order. Nah, masuk ke void print in order. Nah, fungsi print in order ini urutannya itu left to right. Nah, kita iniin lah. Berarti kan dari kiri kan? Berarti dari sini. Berarti in order. 1 yang ini. Aduh. 1 dulu, baru masuk ke 2 yang ini, 2 lanjut lagi ke 2 yang ini, 2. Nah, terus ke 1 terus ke 4, ke 4
Oh enggak, ke 0 dulu ini. Salah. Berarti ke 0 dulu. 0 baru ke 4. Baru ke 4 terus ke, oh, kayaknya saya salah deh untuk in order ya. Oh iya, iya iya iya. Berarti kan dari left ke root kan, baru ke right. Berarti begini. Jadi in 1 terus masuk lagi ke berapa? Kedua, 2 terus ke 2 terus ke 1 terus ke, oh iya, saya salah. Aduh, reload. Oke, 1 2 bukan 2 yang itu, 2 1 terus ke 0. Iya benar, 0 lanjut lagi ke 4 ke 3 ke 4 ke 1. Itu untuk yang in order. Lanjut lagi kita ke transversal post order. Nah, post order ini itu masukinnya urutannya ke left, right, to root. Jadi begini. Sebentar ya. Set. Berarti kan tadi left, right, to root kan. Berarti dari left sini 1 ke 2 kedua lagi ke 1 ke 4 ke 0 ke 1 ke 4 lanjut lagi di terakhir ke 3. Itu kalau yang post order. Nah, sekarang kita masuk ke integer mainnya. Oke, integer mainnya create 1 yang dimana create 1 ini membuat node dengan nilai 1 sebagai rootnya. Nah, kemudian masuk ke address left child sama dengan insert left 2, root, yang dimana artinya itu menambahkan anak kiri dari root dengan nilai 2, kemudian lalu menyimpan pointer node baru ke left childnya tersebut. Masuk lagi ke address right child, insert right 3 sama dengan 3, root, yang dimana itu menambahkan anak kanan dari root dengan nilai 3. Ini tadi 2 ini. Kita ulang lagi aja. Aduh. Nah, kan tadi rootnya 1 kan. Nah, kemudian lanjut lagi insert right 2 left child. Nah, masuk ke menambahkan anak kanan untuk node left child dengan nilai 2. Masukin di sini, turun ke bawah. Kemudian insert left 1 left child, yang dimana itu menambahkan anak kiri untuk node left child dengan nilai 1. Berarti udah 2. Nah, masuk lagi ke insert left address cucu kanan sama dengan insert left 0 right child, yang dimana ini itu menambahkan anak kiri dari right child dengan nilai 0, kemudian menyimpan pointer node baru dalam
cucu kanan. Kemudian insert right for 4 untuk right child. Nah, menambahkan anak kanan untuk node right child dengan nilai 4. Kemudian masukkan lagi insert right 1 cucu kanan ini. Nah, jadi di sini digunakan untuk menambahkan anak kanan untuk node cucu kanan dengan nilai 1. Kemudian masuk lagi ke insert left 4 cucu kanan, yang dimana itu menambahkan anak kiri untuk node cucu kanan dengan nilai 4. Kemudian lanjut ke print order in order root. Kita coba, tadi sudah saya jelaskan print in order root. Jadi salah. Berarti saya ada yang salah. Berarti yang in order masih salah. Jadi di sini root telah ditambahkan, hasilnya 1 2 2 1 4 0 3 1. Saya akan buat ulang lagi itunya karena mungkin penjelasan saya agak ribet. Jadi 1 2 3. Oke, tadi ini insert right terus 1 2 kemudian ini 0 4 di sini 4 1. Nah, jadi gini, untuk print in order to bukan print order to, berarti untuk in order transversal itu hasilnya begini, 1 1 2 2 ke 1 terus 1 ke 4 bukan 4 yang ini, 4 yang ini 4 0 0 kemudian ke 1 1 ke 3 kemudian masuk ke 4. 4-nya bukan yang ini, berarti 4 yang bawah, 4 0 1 3 dan yang terakhir itu 4. Jadi alurnya begini untuk in order ya, 1 ke 2 ke sini, kemudian ke ininya ke rootnya tuh, 1 ke root, kemudian ke sini lagi, kemudian ke atas lagi, lanjut kita ke 4 ke bawah, kemudian ke 0 ke 1, kemudian ke 3 kemudian yang terakhir ke 4. Agak berarti in order itu dia jalurnya muter gitu sih. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun analisis saya yang kurang jelas, karena mungkin saya juga masih perlu banyak belajar. Jadi kita di sini sama-sama belajar. Jadi itu penjelasannya dari saya. Penjelasan kodenya itu menggunakan menganalisis dan juga menjabarkan secara langsung. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata maupun tingkah laku saya yang kurang berkenan. Sekian dari saya, terima kasih.